Iqbal Mahardika, nomor absen 20 sebagai wawancara. Halo semuanya, saya Satria Jimuna dari absen 34 sebagai kamera yang kedua. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita lagi ada di Desa Watawati nih. Desa Watawati itu apa sih, Lil? Nah, Desa Watawati ini adalah salah satu desa terunik yang ada di Jogja. Di mana di sini itu kalau misalnya matahari terbit itu bukan di jam 6, tapi di jam 8. Wah, keren banget ya, Lil. Kok bisa gitu ya? Mau tahu? Ikutin kita ya. Ayo. Halo, saya Iqbal Mahardika. Di sini saya bersama dengan Bapak Basis. Saya dengar-dengar dahulu ada desa ini memiliki keterkaitan dengan kerajaan Majapahit. Apakah itu benar, Pak? Dan apakah bisa dijelaskan? Oh ya, sedikit saya jelaskan masalah pelarian orang-orang Majapahit. Memang itu ada pelarian dari Majapahit karena apa? Zaman orang Majapahit itu mungkin orang-orang Majapahit itu istilahnya kalah ya, menggeser, melari, mau cari aman, ternyata bertempat di lembah Sungai Bengawan Solo Purba yang namanya Dusun Kotawati. Tapi dulu belum dikasih nama Kotawati, belum, masih untuk penghuni, untuk apa itu, untuk yang namanya istilahnya apa ya, delik-delik bersembunyi di sini. Yang itu yang pengikutnya dari Nyi Arum Sukmawati dan Jayakusuma. Memang ada salah, mungkin banyak teman yang mengikuti Nyi Arum Sukmawati sama Jayakusuma. Itu aja bertempat di sini, tepatnya di Dua Song Putri. Maka dari itu Song Putri itu dinamakan Dua Song Putri karena yang menempati orang putri. Halo semuanya, bersama saya Didi Santi. Saat ini kita akan mengetahui bagaimana kegiatan ekonomi di Desa Watawati. Yuk sama-sama cari tahu. Selamat siang Ibu. Iya Kak. Saat ini saya sedang bersama Ibu siapa? Ibu Aning. Ibu Ani. Iya. Ibu berdagang apa Ibu? Dawet, es dawet. Menurut Ibu di era perkembangan saat ini, khususnya di Desa Watawati ini, kira-kira kegiatan ekonomi apa yang ada? Apakah banyak petani sebagai pedagang? Petani Mbak, petani di sawah. Ya. Selain petani, apakah Selain petani ya seperti anak muda di sini itu ya semenjak ada apa wisata ke sini ya berdagang. untuk pelakunya jadi masyarakat sini kah Bu atau ada pendatang juga? Yang berjualan. Alhamdulillah masyarakat sini saja Mbak yang berjualan. Sini. Ya. Nah, kira-kira menurut Ibu nih, kira-kira ada nggak sih Bu potensi dari kegiatan ekonomi ini menjadi berkembang gitu Bu, meningkat? Oh, alhamdulillah Mbak, sejak ada wisata sini perekonomian sini untuk buat homestay seperti berdagang, oleh-oleh itu semakin meningkat. Jadi masih dapat dikembangkan lagi ya Bu? Iya. Dan pengaruhnya untuk kesejahteraan masyarakat tentunya ya Bu? Iya, untuk kesejahteraan masyarakat Mbak. Berterima kasih dengan yang membangun wisata ini menjadi wisata yang maju, berkembang dengan baik, banyak wisatawan yang kesini berkunjung. Oh baik. Untuk pembayarannya sendiri, kira-kira di desa ini terutama, apakah masih menggunakan uang cash atau untuk sudah menggunakan uang elektronik seperti mungkin QRIS, Untuk saat ini cash Mbak, untuk saat ini cash, masih cash, belum ada QRIS dan sebagainya. Oh, jadi untuk pengaruh pembayarannya sendiri dan pengaruh terhadap ekonomi saat ini masih biasa saja ya Bu ya? Karena masih pada umumnya masih menggunakan cash. Iya, ya, masih menggunakan cash Mbak. Ibu belum menemukan ada yang menggunakan QRIS, belum ada? Belum ada Mbak, belum ada, semua menggunakan cash. Terima kasih Ibu Ya, untuk terima waktu. kasih, sehat selalu Kak, jadi di jalan. Jadi teman-teman, kita dengan saya Marika. Halo semuanya,
Kalau tadi kita sudah membahas tentang pelaku ekonomi, saat ini saya Dejenisa Susanti bersama Ibu Farijem. Saat ini kita akan mengetahui bagaimana pola sosial atau norma-norma yang ada di desa Wotawati ini. Tentu di desa ini ada norma-norma dan juga aturan kan Bu? Iya. Kira-kira apa saja sih norma-normanya Bu? Kita kalau ada wisata ke sini, kalau melanggar peraturan ya cuma dikasih tahu aja, belum dikasih sanksi-sanksi kalau pada saat ini gitu. Kalau di masyarakat kira-kira aturan apa yang berlaku? Kalau di masyarakat aturan yang berlaku ibaratnya kayak orang punya masalah, ibaratnya mengganggu keluarga orang, ibaratnya gitu, ya mengganggu suami orang gitu ya pakai denda gitu. Ibaratnya dikasih sanksi lah ibaratnya gitu. Nah, sanksi dari pelanggaran tersebut apa Bu? Uang, berupa uang Berapa nominalnya Bu? 50 juta 50 juta jika mengganggu keluarga orang lain. ya, ibaratnya selingkuh lah gitu. Pakai denda begitu, tapi yang menetapkan cuman Dusun Wotawati ini saja. Oh iya. Menurut Ibu, mengapa sih perlu adanya norma atau aturan di desa ini? Karena biar orang-orang biar pada tahu lah, biar tidak melakukan seperti itu gitu, biar nggak mengganggu keluarga orang. Makanya dikasih denda segitu, kalau yang melakukan biar takut gitulah sebelumnya gitu, kalau ada yang mau mengganggu gitu. Oh, jadi untuk Makanya dikasih kesepakatan begitu, biar semua orang, maksudnya biar nggak ada yang melakukan gitu loh, gitu. tertib ya Bu? Ya biar tertib gitu maksudnya. Ya, dikasih sanksi segitu. Siapa yang melanggar peraturan itu dikasih sanksi denda berupa uang ya sebesar 50 juta rupiah. Jadi untuk normanya sendiri dan sanksinya terkhusus hanya untuk Dusun Wotawati. Iya. Hanya pada bagian keluarga, Iya. lingkup keluarga. Iya. Jadi untuk di luar situ, misalkan wisatawan, apakah juga ada? Enggak. Enggak ada. Enggak. Kalau wisatawan melakukan pelanggaran itu enggak. Belum ada, hanya peringatan saja. Ya, di sana. peringatan bagi lingkup Wotawati sini saja. Gitu. Jadi jika ada wisatawan dari luar masuk, lalu mungkin mereka merusak entah salah satu bagian dari bangunan tersebut, gimana Bu? Itu saat ini belum ada. Jadi dikasih sanksi itu belum pernah. Belum dilakukan lah peraturan itu belum ada. Siap. Jadi belum pernah. Oh iya, semoga seterusnya nanti jangan sampai ya Bu. Nanti terus tertib dan juga damai. Ya, amin. Baik teman-teman, sekian wawancara kita hari ini mengenai norma dan juga setiap sanksi-sanksi yang dilakukan di Desa Wotawati ini. Saya Diajeng mengucapkan terima kasih. Oke, ya, sama-sama. Semoga sukses, berhasil. Teman-teman, saat ini kita akan membahas mengenai aspek geografis yang ada di desa Wotawati. Dan Bapak, Saya Sumarwanto. Nah, di tempat ini bagaimana kondisi geografis secara umum di desa Wotawati ini? Jadi untuk Wotawati ya sama seperti kita lihat semua bahwa Wotawati ini memang ada di lembah yang kedalaman. Kanan kiri kita ini adalah gunung, termasuk di Geopark, kawasan Geopark. Jadi karena Wotawati ini berada di lembah, jadi untuk matahari memang kita itu kurang mendapatkan sinar matahari. Kalau misalkan tentang asal-usul wilayah desa ini, kita tinggal dari sisi geologinya Pak, seperti mungkin jenis tanahnya atau proses pembentukan airnya, bagaimana Pak? Dan kebutuhan airnya. Jadi kalau untuk geologi di Wotawati ini ya, Wotawati ini kan dari Bengawan Solo Purba ya. Jadi Bengawan Solo Purba itu kan tercipta karena jutaan tahun yang lalu itu kan ada istilah itu ya, di zaman sekarang kan megatrans ya, gempa megatrans yang mengakibatkan aliran air yang tadinya dari Bengawan Solo itu mengarah ke pantai Sadeng, pantai laut selatan sana, akhirnya bisa berbalik arah cari aliran baru ke arah utara. Kalau strategi masyarakat di tempat ini bagaimana Pak? Untuk memenuhi kebutuhan mereka, karena tentunya desa ini membutuhkan air, kebutuhan sehari-hari bagaimana? Jadi kalau dari
masyarakat itu sebenarnya kita mempunyai 3 cadangan air. Yang pertama, saat musim penghujan kita mau nggak mau kita harus menampung itu air hujan dalam baba yang besar seperti itu, jadi kita gunakan setiap harinya. Terus yang kedua, kita mempunyai PDAM. Jadi PDAM itu kita gunakan maksimal dalam MCK ya, MCK. Terus yang terakhir ada sumber itu yang dari air sumur bor, itu yang kedalaman 75 meter dan itu baru jadi beberapa bulan yang lalu. Tapi untuk saat ini belum kita 100% distribusikan karena kita masih terkendala privatisasi. Oh, jadi untuk sumber-sumber air tadi ada pam juga ya Pak? Juga ada penampungan air hujan. Terima kasih ya Pak Robi dan Pak untuk waktu dan kesempatan. Baik teman-teman, dari wawancara kita kali ini kita belajar bahwa desa ini memiliki banyak sekali sumber daya alamnya